Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, "Sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati." Kata sucikanlah berasal dari kata kataros, yang berarti menyucikan sesuatu dengan membersihkan. Istilah ini biasa dipakai untuk susu atau anggur yang belum terkontaminasi dengan air, atau seperti logam yang telah dimurnikan dari segala macam kotoran. Jadi pengertian suci berarti tidak bercampur dengan kotoran. Penulis Yakobus dengan hikmat Allah menegaskan agar kita menyucikan hati kita supaya tidak mendua hati kepada Tuhan. Mengapa kita perlu menyucikan hati? Sebab hati sering dianggap sebagai pusat kepribadian, kehendak dari manusia. Dengan kata lain, hatilah pusat segala sesuatu yang baik atau yang jahat. Jadi jika hati kita isinya selalu jelek, maka yang keluar dalam hidup kita adalah buah yang jelek. Tetapi kalau hati kita baik, maka yang keluar dari hidup kita adalah buah yang baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Saudaraku, dengan cara kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mengalami proses penyucian tersebut. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mengalami kepenuhan ilahi dalam hidup ini. Orang yang mengalami kepenuhan ilahi terus-menerus dalam hidupnya akan tercipta sebuah karakter dan tindakan yang seperti Tuhan rindukan. Bahkan kehendak kita akan menjadi sebuah kehendak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah agar kita hidup dalam kekudusan. Sebab Allah kudus adanya. Dan tanpa kekudusan dalam hidup, maka kita akan tidak pernah dapat melihat atau menjumpai Allah secara pribadi. Yang menjadi perundungan saat ini, apakah hati kita suci di hadapan Allah? Mungkin kita termasuk dalam orang Kristen yang aktif di gereja. Barangkali kita adalah pelayan Tuhan yang aktif. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan? Ataukah sembari kita menjalani aktivitas kerohanian, hati kita masih terus-menerus melekat erat dengan perkara dunia? Saudaraku, jika benar demikian, kita telah mendua hati di hadapan Tuhan. Juga berarti kita telah memelihara kemunafikan dan hati kita penuh kekotoran di hadapan Tuhan. Hal tersebut sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan prioritas yang terutama di dalam kehidupan kita. Saat ini adalah waktu yang tepat. Jikalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, dan waktu yang tepat, mari kita gunakan untuk memperbaiki segala perbuatan kita yang salah di dalam hidup ini. Saudaraku, kiranya Tuhan berkati.